Shinta News and Talk. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendesak BGN segera turun tangan dan memperketat pengawasan di lapangan agar kejadian insiden keracunan massal yang menimpa sekitar 115 siswa di Nusa Tenggara Timur tidak terulang. Hal ini dikarenakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu masih diwarnai persoalan serius. Misalnya juga ada persoalan lain. Ditemukan juga belatung dalam lauk MBQ yang diberikan kepada pelajar di Magelang, Jawa Tengah. Wakil Ketua Komisi 9 maksud kami, DPR RI Charles Honoris menilai rentetan kejadian tersebut mencerminkan kelalaian yang berulang baik dari pihak penyedia makanan maupun dari pemerintah sebagai pengawas. Apa langkah yang akan dilakukan BGN dalam mencermati hal ini? Kita akan jumpai Kepala Badan Gizi Nasional, Profesor Dadan Hindayana. El Shinta News and Talk. Prof. Dadan, sudah ada upaya seperti apa agar kemudian kejadian-kejadian yang terjadi ini tidak berulang dan bisa memberikan pelayanan terbaik tentunya bagi para generasi bangsa kita, Prof. Dadan? Ya, gini saya harus jelaskan dulu ya, kasus per kasus ya. Ya. Ini kan berita di publik ya. Ini kasus misalnya belatung di Lele Muntilan. Saya harus jelaskan statusnya nih. Oke. SPPG kami itu melayani 3.418 porsi hari itu ya. Oke. Kemudian dikirimlah ke salah satu sekolah dengan 505 porsi. Dari 505 porsi itu yang ada belatungnya 1. Ya, dan dari 3.418 yang ada belatungnya 1. Dan kemudian perlu ketahui bahwa lele itu adalah lele yang digoreng. Sekarang saya tanya, mungkin nggak masih ada belatung yang hidup kalau digoreng 5 sampai 10 menit? Kalau dalam panas yang sesuai sebenarnya tidak ya? Ya, itu yang pertama ya. Yang pertama itu kan, saya kan ahli entomologi, saya tahu persis. Jadi tidak mungkin ada belatung hidup ketika lele sudah digoreng. Dari 3.418 porsi hanya ada 1. Itu pun hidup. Nah kemudian ini ada fakta kedua yang harus saya sampaikan. Lele yang diberitakan itu memiliki kepala. Padahal hari itu semua lele yang dikirimkan ke sekolah tidak ada kepalanya. Ya, jadi itu fakta kedua yang harus didapatkan oleh semua orang. Jadi berita-berita itu seringkali ada hal yang tidak sesuai dengan fakta. Jadi kami kalau ada beberapa kasus itu selalu langsung meneliti sampai detail. Dengan kasus pertama saja lele digoreng 10 menit kan semua belatung pasti mati, nggak mungkin ada yang terlewat. Kemudian dari 3.418 hanya ada 1. Ini kan satu keanehan. Kemudian ketika kita minta lele yang ada belatungnya mana, katanya sudah dibuang. Jadi ini berita kemana-mana, tetapi yang memberitakan tidak bisa memberikan bukti kepada kami bahwa itu lele ada belatungnya. Itu yang pertama terkait kasus di Muntilan ya. Ya, jadi saya menegaskan bahwa yang kasus yang pertama ini kasuistik dan sebenarnya sudah teratasi dan bukan semua, hanya 1-2 dari sekian ratus masakan hanya menu yang sudah dari 3.418 dan itu pun lele yang digoreng. Kami punya laporannya dari Baik. Kedua, sekarang kasus di NTT. Nah, sekarang saya sampaikan nih bukti ya. Makanan yang dimakan itu hari Senin. Ya, kemudian terjadi orang sakit itu hari Selasa pagi. Makanan yang Selasa pagi belum dimakan. Jadi ada tenggat waktu 21 jam dari makan sampai orang sakit. Jadi sekarang pun sedang diteliti oleh para dokter di NTT penyebab sebenarnya apa. Karena kami membagikan ke 8 sekolah, kemudian yang mengalami kasus hanya di 1 sekolah, dan itu pun hanya 100 dari 1.000 yang ada di sekolah itu. Yang sakitnya memang ada 3, tapi jangan lupa bahwa ada waktu 21 jam dari mulai makan dikonsumsi sampai gejala itu muncul. Jadi sekarang para dokter sedang meneliti
status penyebab utamanya apa. Kalau dari makanan yang disimpan di SPPG itu setelah diperiksa oleh BPOM negatif, tidak ada yang bisa menyebabkan sakit. Itu yang ingin saya sampaikan. Sudah tertangani. Dan sebenarnya ini masih dicari apa penyebabnya? Apakah karena memang makanan yang dikasih? Iya, karena gini, kalau kami misalnya dulu mengalami kasus di Sukoharjo ya, karena pengolahan yang terlambat akhirnya makanan basi. Jadi pada hari itu dimakan, sorenya langsung sakit. Tapi kemudian besoknya sudah sembuh. Dan itu langsung 2-3 jam setelah mengkonsumsi makanan. Kalau yang di Kupang itu ada jeda waktu 21 jam. Ya, dan itu para dokter di sana saja sekarang sedang mencari apa sebetulnya penyebab sebenarnya yang menimbulkan anak-anak itu sakit. Baik, sebenarnya standarisasi berkaitan dengan penyiapan makan untuk MBG ini bagaimana Pak Dadan? Ya, kalau kita kan punya SOP yang cukup ketat lah ya. Pertama, bahan baku kita harus pilih yang baik. Kemudian pengolahannya harus secepat mungkin dan bahkan ada standar-standar yang kita tetapkan saat pengolahan. Kemudian kita gunakan bahan-bahan untuk peralatan masak, termasuk untuk putrenya yang berbahan stainless agar higienis. Jadi aspek higienis ini kita kedepankan. Kemudian pada saat pengiriman ke sekolah kita juga lakukan dengan maksimal 30 menit dari tempat asal supaya tidak terlalu lama. Kemudian untuk antisipasi hal yang terjadi, SPPG itu selalu menyimpan sampel makanan yang dikirim saat itu per pengiriman, karena satu SPPG biasanya mengirim 3 waktu yang berbeda ke sekolah itu atau ke penerima manfaat, dan 3-tiganya sampelnya disimpan di SPPG sampai 3 hari kemudian nggak dibuang. Untuk mengantisipasi kalau terjadi sesuatu, kita bisa refer apa sebetulnya penyebab yang utamanya. Kemudian ketika dikirim ke sekolah, kami meminta sekarang agar makanan itu tidak terlalu lama disimpan dan harus langsung dikonsumsi oleh penerima manfaat, agar makanan tetap dalam keadaan baik. Seperti itu. Oke, baik. Kalau yang di NTT itu kabarnya karena lauknya, begitu ya? Ada... atau bagaimana? Kalau dari BPOM berarti masih menunggu? Gini, saya sudah jelaskan tadi. Ini makanan yang dimakan hari Senin. Ya. Kemudian anak-anak datang, ada yang sakit. Makanan yang hari Selasa belum dimakan. Dan kemudian sampel yang ada, yang dikirim hari Senin itu kan masih ada di SPPG. Karena kami simpan sampai 3 hari. Itu sudah dicek oleh BPOM dan itu negatif. Jadi kami sekarang sedang meneliti secara intens penyebab anak-anak itu sakit. Itu yang di Kupang ya? Kalau yang di Sumba betul. Barat Daya, kabarnya juga ada juga ya? Ya, kurang lebih sama lah, kurang lebih seperti itu. Ya. Sama seperti berita-berita yang lainnya. Dulu misalnya ada di Halmahera, yang ada ayam, ada belatungnya, setelah dicek ternyata memang ada yang iseng gitu. Satu dari 3.500 ada belatungnya, akhirnya diakui oleh anaknya dia iseng. Tapi untuk yang di Muntilan sih kita belum mendapatkan bukti bahwa itu datang dari keisengan. Baik. Kalau yang di Muntilan kan hanya ada temuan, kemudian hanya mungkin sekarang tidak banyak, dibersihkan, aman. Hanya satu ya, satu dari 3.418. Dan lelenya digoreng selama 10 menit. Lele yang dikirim ke sekolah semuanya dipotong kepalanya. Yang diberitakan itu ada kepalanya. Jadi kami sedang meneliti sebetulnya lele yang mana. Kami minta buktinya. Lele itu kemudian dikatakan sudah dibuang. Baik. Kita boleh undang pendengar ya? Ada pendengar yang bergabung boleh ya Pak Dadan? Ya, silakan. Ada Pak Edi di Tangerang ingin bergabung via telepon. Kita akan sapa dulu. Pak Edi silakan. Baik, selamat sore Pak narasumber dan acara ya Pak. Ya, silakan Pak Edi. Saya ingin komen gini Pak, mohon maaf. Ini pertama kali saya mendengar sebelum launching di kompleks tempat kami dengan warga positif. Pertama yang saya langsung
concern adalah khawatir saya bilang ke tetangga terjadi keracunan. Anyway apapun. Muridnya tinggi, muridnya 0, kenapa? Karena makan massal ini jangankan MBG yang mungkin value-nya terbatas dan teknisnya jelimet, pabrik saja banyak kasus. Kedua, saya mohon maaf, ibu saya tukang masak. Dari tahun 80-an sampai sekarang, ibu saya kursus tata boga dan ibu saya ceritakan kasus-kasus di pabrik. Apa yang ibu saya katakan, oke lah, plate, higienis, pernekel atau apapun. Tapi cara, polanya memasak yang diakumulatif, sehingga dia mengejar tidak mau capek, misalkan prosesnya dari 1 hari -1 misalkan sore. Nah itu potensinya tinggi Pak. Potensinya tinggi, karena lihat ibu saya sendiri memasak itu dalam kondisi masif, hampir tidak tidur, capek memang ya. Yang begitu banyak kejadian adalah yang dia inapkan, katakanlah masak sore hari buat besoknya. Nah itu sebagian basi. Jadi yang khawatiran saya, walaupun ya sudah terlanjur di launching program ini, monggo silakan, tapi akan selalu ada. Walaupun mungkin kalau rate 0, sekian monggo, tapi semoga tidak ada korban jiwa. Terima kasih. Selamat sore. Ya, selamat sore. Masukan dari Pak Edi di Tangerang ya. Mungkin ada tanggapan, Prof. Dadan. Halo Prof. Dadan. 0 kejadian. Ya, silakan. Target kami adalah 0 kejadian. Kami berusaha sebaik mungkin agar apa yang kami kelola itu memang semua bermanfaat. Kemudian ada yang disampaikan oleh pemirsa tadi bahwa ada masakan yang diinapkan, kalau di Badan Gizi tidak ada. Jadi masakannya semuanya segar ya. Jadi tidak ada masakan yang dimasak hari kemarin kemudian dibagikan hari berikutnya, itu tidak ada. Karena masaknya langsung fresh dan itu menjadi standar operating kami. Ada pihak yang menghadirkan terkaitan dengan kualitas makanan yang dimasak dan juga keterlambatan distribusi. Bagaimana mengomentarinya, Pak Dadan? Ya, kami melakukan continuous improvement ya. Setiap hari kami selalu minta agar semua kepala SPPG termasuk yang mengelola di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi agar selalu meningkatkan kualitas layanannya. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah bisa melayani 7,4 juta seluruh penduduk penerima manfaat. Ini kalau di Singapura sih sudah melebihi penduduknya Singapura, termasuk Brunei Darussalam. Kalau di New Zealand ini sudah memberi makan 5,2 penduduk New Zealand, tambah 2.200.000 domba. Di Eropa ini seluruh Denmark sudah dikasih makan. Jadi alhamdulillah kami sudah bisa melakukan kegiatan yang demikian masif, tapi kami juga terus meningkatkan kualitasnya. Iya. Kemasifan ini memang harus diiringi dengan peningkatan kualitas dan juga kontinuitas dalam hal ini Pak, dalam hal penjagaan SOP, biasanya begitu ya. Target kami kan ingin menghasilkan generasi emas, generasi yang sehat, generasi yang cerdas. Tentu saja kami akan melakukan yang terbaik dengan makanan yang terbaik, dengan kualitas yang baik untuk generasi penerus kita. Iya, baik. Kalau mengkontrol agar kemudian soal masalah keracunan ini kemudian tidak terulang, sejauh mana Pak saat ini Pak? Ya, kami lakukan koordinasi dengan seluruh SPPG tiap hari. Setelah selesai mereka melakukan pelayanan ke penerima manfaat, sore harinya kami selalu evaluasi. Evaluasi senantiasa dilakukan. Hanya kita handle. Ya, kita lakukan evaluasi tiap hari. Kalau ada permasalahan di daerah seperti itu bisa langsung masuk ke pusat ya Pak ya? Tentu saja. Saya dalam 2 menit saya sudah tahu informasi yang detail dari daerah, karena semua yang di daerah itu terkoneksi dengan baik ke pusat. Kalau dalam sehari ini semisal sudah ada, apakah ada laporan yang kurang baik dan bagaimana antisipasi yang dilakukan dari pusat Pak? Alhamdulillah siang ini masih aman, tidak ada apa-apa. Mudah-mudahan aman sentosa, ya, tidak terjadi apa-apa karena kami selalu belajar dari apa yang terjadi. Pak John di Bekasi bertanya ini Pak, terkait dengan vendor Badan Gizi ini, apakah berpengalaman misalnya pernah catering untuk perusahaan-perusahaan atau bagaimana? Dikhawatirkan ada vendor yang jadi-jadian di daerah begitu. Bagaimana Pak menanggapinya? Ini mayoritas mitra kami ini adalah orang-orang yang berperan di dalam catering, restoran, cafe dan lain-lain. Jadi mereka rata-rata memiliki chef yang sebetulnya sudah terbiasa ya,
dan bahkan apa yang dilakukan oleh Badan Gizi sudah di atas standar catering Indonesia. Jadi kalau Mas Junior pernah lihat satu catering di satu daerah dibandingkan dengan fasilitas yang dimiliki oleh Badan Gizi, rata-rata catering yang ada saja harus mengupgrade fasilitasnya menyesuaikan dengan standarnya Badan Gizi. Oke, baik. Terima kasih Pak Dadan sudah menyampaikan informasi dan juga klarifikasi pada siang menjelang sore kali ini. Sukses ya Pak untuk MBG-nya Pak. Sama-sama, terima kasih. Selamat siang. Ya. Demikian mendengar Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Profesor Dadan Hindayana. Elshinta News and Talk.